Selamat malam pemirsa, saya Aryo Ardi menjumpai Anda dalam Talk to iNews. Pemirsa, setelah 35 hari disandra kelompok militan Abu Sayyaf di Filipina Selatan, 10 orang ABK akhirnya bisa pulang ke Jakarta hari ini dan saat ini telah berkumpul bersama keluarga. Namun tugas pemerintah masih ada lagi karena masih ada 4 orang WNI yang merupakan ABK kapal TB Henry yang saat ini masih ditawan kelompok militan Abu Sayyaf di Filipina bagian selatan. Dan nanti kami juga akan berdialog langsung dengan Maijen Purnawirawan Kiflan Zain, salah seorang tim negosiator yang diutus pemerintah untuk menegosiasikan pembebasan sandera di Filipina Selatan karena hubungan baiknya dengan Nurmi Suari, salah seorang tokoh Moro yang sangat dihormati militan Abu Sayyaf. Dan sebelum kita membahas tentang masalah pembebasan sandera, terlebih dahulu kami sampaikan perkembangan berita lainnya. Hari ini adalah Hari Pendidikan Nasional dan ironisnya pemirsa justru diwarnai dengan insiden bentrokan antara ratusan mahasiswa dan polisi di Malioboro, Yogyakarta. Bentrokan ini terjadi dalam unjuk rasa ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pendidikan di Jalan Malioboro, Yogyakarta. Bentrokan dipicu oleh para mahasiswa yang memblokade Jalan Malioboro. Peringatan dari aparat kepolisian justru ditanggapi dengan tantangan mahasiswa sehingga bentrokan pun tak terhindarkan. Bentrokan semakin tidak dapat dikendalikan saat salah seorang polisi mendapat pukulan tongkat kayu yang digunakan untuk bendera. Dalam bentrokan tersebut, para mahasiswa terlibat saling pukul dengan aparat kepolisian yang menggunakan tongkat pemukul. Bentrokan mereda setelah kedua belah pihak dapat menahan diri dan polisi menerjunkan puluhan pasukan anti huru-hara di Jalan Malioboro. Para mahasiswa juga menuntut polisi melepaskan mahasiswa yang ditangkap. Pendidikan adalah hakikatnya untuk memanusiakan manusia. Tapi sekarang apa yang terjadi kawan-kawan? Pendidikan memang dijadikan lahan bisnis untuk mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya kawan-kawan. Usai bernegosiasi, para mahasiswa kemudian melanjutkan aksinya dan berorasi di gedung DPRD Yogyakarta. Mereka menilai pendidikan saat ini telah menjadi ajang bisnis dan dikomersialkan. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan memberitakan. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menyerahkan uang sitaan sebesar 10 miliar rupiah ke kas negara dan uang tersebut merupakan uang sitaan dari hasil tindak pidana pencucian uang dan juga tindak kejahatan perbankan. Uang 10 miliar rupiah dari 2 kasus berbeda yang ditangani penyidik tindak pidana umum dan pidana khusus ini disetorkan ke kas negara. Uang tersebut merupakan uang ganti kerugian negara atas kasus pencucian uang dari 2 perkara. Masing-masing terpidana mengganti kerugian negara sebesar 5 miliar rupiah. Kedua perkara yang sudah ditangani hingga ke Mahkamah Agung itu merupakan kasus kejahatan perbankan yang dilakukan terpidana Ricky Donald dan Hairul Ashari sebagai komisaris serta direksi Bank Mega atas pemberian modal kerja dan investasi fiktif dengan nilai total 50 miliar rupiah, serta kasus tindak pidana pencucian uang dengan terpidana Dana Widiatmika. Dekat dikit Pak. Agak tunjukin ke depan Pak. Pemirsa, peringatan Hari Pendidikan Nasional hari ini diwarnai dengan pingsannya sejumlah siswa dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional. Petugas medis dari Palang Merah Indonesia langsung mengevakuasi puluhan pelajar yang pingsan di alun-alun Kota Bojonegoro, Jawa Tengah. Pingsannya para pelajar ini diduga akibat tak tahan dengan cuaca yang panas saat upacara berlangsung. Meski banyak pelajar yang pingsan, namun upacara peringatan Hardiknas ini tetap berlangsung hingga selesai. Tak hanya di Bojonegoro, belasan pelajar di alun-alun Jepara, Jawa Tengah juga pingsan saat mengikuti upacara peringatan Hardiknas. Faktor penyebab pelajar pingsan ini diantaranya karena kelelahan dan dehidrasi. Faktor kelelahan atau gimana? Dehidrasi juga istirahat, ya. Tapi
yang paling utama ya. Sekarang kan zamannya junk food kan. Oke. Sementara itu belasan siswa SMA dan SMK juga pingsan saat memperingati Hardiknas di alun-alun Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Diduga para siswa ini mengalami dehidrasi akibat cuaca panas dan kelelahan karena terlalu lama menunggu Bupati Lebak saat memimpin jalannya upacara. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Pemirsa, sehari pasca peringatan Hari Buruh Sedunia atau May Day, hari ini ratusan buruh kembali berjuk rasa di depan kantor Kementerian Tenaga Kerja. Memperingati Hari Buruh Nasional, ratusan buruh berjuk rasa di Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Upah layak dan jaminan kesehatan menjadi sebagian tuntutan mereka. Di depan gedung Kementerian Tenaga Kerja ini, para buruh juga meminta agar pemerintah melindungi industri nasional dari serbuan buruh asing ilegal. Mereka khawatir serbuan buruh asing ilegal ini dapat mengurangi penghasilan buruh lokal. Mendapat pengawalan kepolisian, aksi ini berlangsung aman tanpa terjadinya kericuhan. Pemirsa, 10 orang ABK Indonesia yang selama 35 hari ditawan kelompok militan Abu Sayyaf di Filipina Selatan akhirnya dibebaskan, dan hari ini mereka telah berkumpul bersama keluarga di tanah air. Dan upaya pembebasan sandera tersebut merupakan buah dari diplomasi antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Filipina. Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Polisi Boy Rafli Amar menegaskan pembebasan WNI merupakan kesuksesan diplomasi atas dasar kerja bersama. Sementara itu masih ada 4 orang WNI lainnya yang masih ditawan Abu Sayyaf. Menyikapi hal itu, Polri menerangkan bahwa komunikasi dan koordinasi dengan otoritas Filipina masih terus berjalan untuk mengupayakan pembebasan 4 orang WNI lainnya. Saat awak media mengkonfirmasi kabar pembebasan tersebut menggunakan uang tebusan, Boy Rafli membantahnya, dan ia menambahkan bahwa pembebasan sandera melalui pendekatan kultural lewat para tokoh yang memiliki kedekatan dengan Filipina. Tanpa ada semacam dukungan, tentu kita akan kesulitan membuka ruang-ruang komunikasi itu. Tapi tentu ini adalah kerja bersama, kesuksesan bersama yang tentunya atas jerih payah kita untuk membuka pintu komunikasi dengan pihak-pihak penyandera. Banyak tokoh-tokoh di sana, seperti tokoh MNLF, yang juga tentu di sana pernah memiliki sejarah sendiri dengan bangsa kita, karena dulu seperti tokoh-tokoh yang dikirimkan itu juga banyak dari tim yang berhasil terlibat di dalam proses perdamaian di Moro pada waktu itu. Setelah 10 orang ABK Indonesia dibebaskan oleh Abu Sayyaf, saat ini masih ada 4 orang ABK lainnya yang masih ditawan. Bagaimana kondisi terakhir mereka di Filipina Selatan? Talk to iNews akan segera kembali.